Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zaini SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Anti Diare Ekstrak Daun Randu Seiba Petandra L terhadap situs putih kalur per C. Perkenalkan, nama saya Anindya Eka Permudia Stuti dengan NIM 202005006. Di sini kita akan masuk dalam bab 1, yaitu latar belakang. Penelitian ini latar belakangi oleh diare merupakan gangguan buang air besar yang terjadi pada tubuh manusia. Dengan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsentrasi feses yang berbentuk cair dan disertai lendir maupun darah. Di Indonesia, diare merupakan penyakit endemis dan penyakit potensial yang sering berhubungan dengan kematian. Salah satu tanaman yang digunakan masyarakat untuk mengobati diare adalah daun randu. Secara tradisional, masyarakat telah menggunakan tanaman randu sebagai obat. Minyak bibir dalam randu digunakan sebagai obat diare, kembung, dan antioksidan. Daun randu berhasil sebagai obat kutis, batuk, asma, radang usus, disentri, diare, radang, kandung kemih, dan amandel. Kulit dari batang randu berkhasiat untuk mengatasi penyakit ginjal, kencing batu, dan patah tulang. Getah dari daun randu digunakan untuk mengatasi borok atau radang lambung. Kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam daun randu adalah tanin, flavonoid, saponin, quercetin, mucilago, dan mineral sebagai sumber Fe dan Ca. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ekstrak etanol daun randu memberikan aktivitas anti diare? Yang kedua, berapa konsentrasi optimum ekstrak etanol daun randu sebagai aktivitas anti diare? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi aktivitas anti diare ekstrak etanol daun randu sebagai anti diare terhadap tikus putih galur per C. Yang kedua, untuk mengidentifikasi konsentrasi optimum ekstrak etanol daun randu sebagai anti diare terhadap tikus putih galur per C. Selanjutnya, ada manfaat penelitian yang dibagi menjadi 3, yaitu pertama, manfaat bagi institusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah informasi tentang ekstrak daun randu sebagai anti diare terhadap tikus putih galur per C. Manfaat peneliti, menambah ilmu pengetahuan dan landasan ilmiah tentang uji aktivitas anti diare ekstrak daun randu terhadap tikus putih galur per C, serta dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan jenis bahan alam seperti ekstrak daun randu untuk anti diare dan diuji aktivitaskan pada tikus putih galur per C. Selanjutnya, kerangka konsep. Ekstrak daun randu merupakan variabel bebas, sedangkan aksi antisekretori dan antimotilitas pada tikus putih jantan galur per C merupakan variabel terikat. Hipotesis penelitian yang pertama, ekstrak daun randu efektif dalam menyembuhkan efek anti diare terhadap tikus putih galur per C. Yang kedua, adanya castor oil yang mampu menginduksi terjadinya diare dengan cara menstimulasi aktivitas peristaltik mukosa intestinal. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan menggunakan hewan uji tikus putih galur per C dengan jenis kelamin jantan. Selanjutnya, alur kerja penelitian. Yang pertama, determinasi, pengumpulan dan pengaringan sublesia, kemudian diekstrak daun randu. Selanjutnya, pemberian perlakuan terhadap kelompok mencit dibagi menjadi 5 kelompok pemberian. Kelompok 1 diberi NaCl 0,9%, kelompok 2 diberi loperamid HCl 50 mg per kilogram berat badan, kelompok 3 diberi
ekstrak etanol daun randu 200 mg per kilogram berat badan. Kelompok 4 diberi ekstrak etanol daun randu 400 mg per kilogram berat badan. Kelompok 5 diberi ekstrak etanol daun randu 800 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ditunggu sampai 1 jam, kemudian pemberian castor oil 1 mili secara per oral. Kemudian ditunggu sampai muncul diare yang berupa feses yang cair dan tidak berbentuk. Selanjutnya ketiga, metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus dengan menggunakan metode eksperimental. Yang kedua, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan galur per C. Yang ketiga, sampel penelitian. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi. Sampel yang digunakan adalah tikus putih jantan galur per C yang sudah dipelihara dan dikembangkan di Laboratorium Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus dengan bobot 20-35 gram dengan umur 2-3 bulan. Selanjutnya, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian dibagi menjadi dua, yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang mencit, penutup kandang dari anyaman kawat, botol minum mencit, sonde mencit, fluid injeksi, seperangkat alat bedah, papan bedah, alat ukur jarak atau mistar, gelas ukur 10 mili, pinset, lampu takar, timbangan hewan uji. Bahan perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah castor oil, loperamid HCl, CMC-NA 0,5%, ekstrak daun randu, larutan salin NaCl 0,9%, PGA. Selanjutnya teknik pengumpulan data ada dua. Yang pertama, pengumpulan bahan. Ekstrak daun randu diperoleh dari Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang pada pagi hari. Yang kedua, screening fitokimia. Identifikasi kandungan senyawa kimia dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran adanya zat kimia yang terkandung dalam daun randu. Identifikasi senyawa meliputi senyawa flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan steroid. Kemudian analisis data. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan uji Kruskal-Wallis yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan berat feses cair dan tidak berbentuk antar perlakuan. Jika data terdistribusi normal memiliki nilai P lebih dari 0,05, sedangkan data yang tidak terdistribusi normal memiliki nilai P kurang dari 0,05. Jika hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data tidak terdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Selanjutnya, bab 5, simpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam uji aktivitas antidiare terhadap tikus putih galur per C dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ekstrak etanol 70% daun randu. Terdapat senyawa flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan terpenoid yang dapat memberikan efektivitas sebagai antidiare pada tikus putih galur per C yang diinduksi castor oil. Yang kedua, terdapat castor oil yang menyebabkan kolik dan dehidrasi yang disertai gangguan elektrolit sebagai bahan induksi dan antidiare pada penelitian eksperimental pada tikus putih. Selanjutnya, saran. Dilakukan kembali uji fitokimia untuk memastikan terdapat kesalahan atau tidak dalam penelitian ini. Yang kedua, dilakukan kembali uji toksisitas pada ekstrak daun randu untuk memastikan keamanannya jika digunakan untuk diare. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.